Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Baik. Perkenalkan, nama saya Indri Febrian, kelas KPI 3B. NIM saya 11940200079. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dakwah generasi Z. Sebelumnya perlu kita ketahui, generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1905 sampai rentang tahun 2010 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah terlahirnya generasi Y. Generasi ini merupakan peralihan dari generasi Y yang dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan generasi Y dan Z. Disebut juga sebagai E-generation, yang dimana adalah generasi internet atau generasi net. Mereka mempunyai kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka mempunyai perbedaan, yaitu mampu mengaplikasikan kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Dan apapun yang digunakan kebanyakan menggunakan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah kenal teknologi dengan akrab, dengan gadget canggih secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Generasi Z menurut para ahli. Menurut jurnalis Bruce Horowitz, mengenal generasi Z tentang umur yang digunakan belum jelas. Istilah ini mulai sering dipakai usai presentasi dari agen pemasaran Spark and Honey viral pada 2014. Di sana rentang umur yang dipakai untuk mendeskripsikan generasi Z adalah anak-anak yang lahir pada tahun 1995 sampai 2014. Menurut Badan Statistik Kanada, menghitung generasi Z mulai dari anak-anak yang lahir pada 1993 sampai 2011. MC Srindel Research Center di Australia menyebut generasi Z sebagai orang-orang yang lahir pada 1945 sampai 2009. MTV lain lagi mendefinisikan generasi itu sebagai orang-orang lahir selepas tahun 2000. Nah, terlepas dari perbedaan tahun tersebut, mereka semua para ahli bersepakat bahwa generasi Z adalah orang-orang lahir pada generasi internet. Generasi yang sudah menikmati keajaiban internet usai lahir internet. Karena generasi Z ini lahir dan sudah menikmati teknologi yang berkembang, maka tak jarang orang berdakwah melalui media sosial. Berikut beberapa contoh media sosial, yaitu ada Instagram, Facebook, website, blog, dan lain sebagainya. Nah, masuk kepada tahapan metode generasi Z dalam berdakwah. Sebenarnya karena generasi Z ini dia lahir pada generasi yang sudah memiliki era digital yang sangat canggih, maka berdakwah bisa menjadi lebih mudah, bahkan lebih menarik untuk didengarkan. Nah, sering nih biasanya dakwah yang sering kita temui di media sosial, seperti contohnya itu pesan singkat. Ini contohnya seperti ini. Nah, mungkin kalian juga pernah melihat pesan singkat seperti itu di dalam media sosial. Nah, itulah adalah salah satu contoh generasi Z dalam berdakwah melalui media sosial. Nah, ada juga yang melalui radio atau semacam podcast mengenai konteks-konteks Islami. Nih, contohnya seperti ini. Nah, selain itu juga ada juga konteksnya itu seperti feedgram atau di Instagram yang diposting oleh seorang dai, contohnya seperti ini. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh generasi Z untuk berdakwah. Bahkan banyak sekali dai yang memiliki channel-channel di YouTube yang mengembangkan dakwahnya melalui
media sosial. Tidak hanya itu saja. Nah, salah satunya ini ada Facebook yang mencapai penggunanya itu mencapai 2 miliar atau bisa dibilang 1,86 miliar. Pengguna Facebook itu banyak sekali, bahkan orang anak kecil yang masih kecil sampai nenek-nenek pun masih menggunakannya. Dan gak kebayangkan kalau misalnya kita berdakwah melalui salah satu media sosial ini, maka yang melihat dakwah kita ada 2 miliar orang. Berapa banyak kira-kira pahala yang kita dapatkan? Nah, selanjutnya ada nih yang kedua yang bernama Instagram. Instagram juga mempunyai pengguna yang banyak, sekitar 700 juta. Nah, tapi kekurangannya itu jika kita ingin mengupload sebuah dakwah atau sesuatu yang ingin kita upload, maka harus disertai oleh video dan foto. Yang ketiga, ada juga media sosial yang bernama Twitter. Twitter ini penggunanya memiliki 200 juta pengguna. Namun kekurangannya pada Twitter ini, dia tidak bisa mengetik secara panjang lebar. Jadi pengetikannya itu dibatasi. Nah, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan sejatinya terdapat pada diri saya sendiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.